Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan desain rumah yang sudah kami coba buat. Pertama, dari segi tata ruang atau denahnya, kami mengacu kepada denah yang kemarin kami ketemuan atau meeting pertama. Jadi kita coba untuk pengisian furniturnya, kita coba untuk penataan furnitur. Memang ada sedikit yang kita rubah. Pertama, dari kamar tidur utama itu yang tadinya 5 meter plus kamar mandi, kita jadikan 5,5 atau bersihnya 4x4, karena setelah kita isi dengan master bedroom yang ukuran 180 dan juga almari, tentu space-nya agar lebih nyaman dan cukup untuk dijadikan ruang salin juga di situ. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah ruang makan dan ruang rokok yang tadinya cuma 2 meter, kita coba itu menjadi 3 meter karena nanti akan ada furnitur juga di situ, dan juga teras yang tadinya 2 meter kita jadikan 2,5. Dan untuk bentuk bangunannya sendiri itu sementara kita buat seperti keinginan atau kesepakatan awal kemarin, dengan pertama atap limasan, kemudian menggunakan bata ekspos, dan di area depan ini kita coba menjadi carport sekaligus garasi juga. Untuk motor, mobil juga muat di posisi depan, karena kalau kita pikir kemarin harus memasukkan motor selalu ke dalam, nanti takutnya agak repot. Jadi kita coba ditaruh di depan dengan pengamanan pintu besi atau menggunakan pintu main gate-nya. Jadi nanti sistemnya untuk gate-nya ini nanti sliding, tetapi slidingnya arahnya ke belakang. Jadi kurang lebih nanti bisa ada sliding yang ke belakang seperti ini. Dan juga kita siapkan untuk pintu yang bisa diakses hanya untuk misalnya keluar orang saja, atau istilahnya untuk menambah nilai kesan tradisionalnya. Kemudian yang kedua, untuk pintu yang posisi pagar ini walaupun sliding, tetapi yang di ujung tetap bisa dibuka dengan konsep kupu tarung. Ada engselnya untuk misalnya memasukkan sepeda motor atau berlalu lalang agar lebih mudah, jadi tidak harus dibuka semua. Nah, kurang lebih untuk penampakan dari depan seperti ini, karena memang kita buat untuk keamanan gate-nya di depan adalah gate yang full sekaligus menjadi untuk carport dan garasi. Nah, kemudian selanjutnya di area teras ini juga kenapa kita bikin 2,5 meter, karena di teras ini nanti bisa diletakkan untuk penerima tamu sederhana, jadi tidak perlu masuk juga tidak apa-apa. Dan yang tadinya pintu untuk second access ini untuk yang pintu samping, jadi ketika untuk memasukkan barang bawaan atau apa juga bisa dari pintu samping. Nah, kemudian kurang lebih seperti ini untuk area ruang tamu. Untuk plafon kita buat miring, kemudian kita kasih kursi, estimasi kursi penataan furnitur juga. Dan karena atapnya berbentuk limasan, maka harus ada dak di sampingnya, maka dari itu untuk plafon miring kita ambil yang ada di tengah. Kemudian ini pintu sliding yang kita buat kemarin pas juga, jadi kalau ini di sliding ke arah kanan nanti kelihatan lebih rapi. Nah, kemudian kita susuri taman yang samping ini, yang kemarin ada void atau lubang, kemudian ada taman yang di samping, plus juga kita desain untuk sementara pakai stepping stone, dan akses menuju ke dapur ini kemarin kita bikin minibar dengan konsep dapur yang L, dan
untuk yang belakang yang area belakang dapur itu kita gunakan untuk ruang makan dan area merokok, kurang lebih begini untuk dapur. Jadi kita itu kemarin coba yang di jendela ini kan juga jendela sliding, jadi misalnya untuk dari dapur, misalnya untuk apa ya istilahnya, lewat makanan misalnya dari dapur ke belakang itu, kalau jendelanya besar kan lebih enak untuk misalkan mau yang sini minta kopi atau yang luar minta kopi atau apa, kan yang dari dalam tinggal dilewat jendela juga bisa, walaupun sampingnya juga ada pintu sliding pintu lipat yang lumayan besar. Tapi kita bahas dulu untuk yang ruang tengah atau yang kitchen dan living roomnya, kurang lebih seperti ini estimasinya. Untuk plafon menggunakan ceiling dan beda ketinggian. Kemudian untuk area TV ada backdrop, dan juga yang di pojokan ini adalah kemarin diperuntukkan untuk ruang sholat, dan untuk wudhu nanti di area belakang kita kasih keran. Kemudian di sampingnya persis itu ada ruang tidur utama. Jadi ruang tidur utama yang tadinya ukurannya 5 kita jadikan 5,5, karena memang untuk posisi almarinya itu kan agak lumayan besar, maksudnya cukup memakan space, maka itu kita geser 0,5 meter untuk akses biar lebih leluasa dan lebih nyaman. Nah, kemudian untuk plafon ceiling dan rata saja. Kemudian untuk depan itu kita kasih backdrop dan TV, tetap ada jendela yang di posisi samping TV. Kemudian yang di belakang lemari nanti akan ada kamar mandi. Untuk AC posisi kita perletakkan di atas pintu. Kemudian kita untuk lemari, untuk yang lantainya ini granit ya, jadi kamar tidur utama itu kita coba pakai granit. Nah, kemudian untuk kamar mandi utama disambut oleh wastafel. Kemudian kita bedakan kering dan basah. Jadi untuk yang kamar yang basah itu posisi ada sekat kaca dengan shower dan beda tinggi elevasi. Nah, kemudian setelah kamar mandi, tegelnya kita bikin yang bermotif ya untuk tegel kamar mandi. Nah, kemudian untuk ini ruang tengah yang tadi. Nah, ini adalah pintu lipat yang ke arah belakang atau ruang merokok sekaligus untuk ruang makan. Jadi pintunya nanti bisa dilipat full ke arah kiri. Itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita desain meja memakai kayu solid seperti yang kemarin kami dikirimkan itu. Dan untuk ruang cuci jemur mungkin ini lebih ke cuci saja, dan juga mungkin untuk istilahnya laundry area. Kita sengaja bikin void di atas, kita bikin lubang yang di atasnya memakai kaca agar untuk pencahayaan bisa masuk, agar tempat ini juga tidak menjadi lembab. Kemudian untuk lantai sendiri yang area belakang ini kita menggunakan batu alam, dan untuk kamar belakang itu menggunakan bata expose. Dan untuk railing kita menggunakan railing kayu. Jadi memang untuk selasar kamar anak kita bikin nyaman agar arah yang ke gudang dan arah ke kamar itu lebih enak. Ini kamar tidur anak, cukup untuk bed dan juga lemari serta meja belajar.
kemudian juga ada jendela besar yang posisinya sementara kita coba desain taruh di depan meja belajar. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk penataan yang kamar satunya juga hampir sama, ada satu bed dan juga satu meja belajar dan lemari. Kemudian untuk area belakang yang dari selasar, ini selasar turun ya dari karena rumah tingginya tadi 1 meter, kemudian di area merokok ini turun, kemudian di kamar juga turun dua anak tangga. Kemudian ini untuk gudang yang paling belakang, baru ada tangga untuk turun ke taman belakang. Mungkin bisa dikasih gazebo atau mungkin kolam atau mungkin area untuk jemur juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Dan ini ada kita sediakan tangga tempel atau mungkin bisa disebutnya tangga monyet, karena kita rencana untuk taruh toren di atas ini yang tadi void di atas laundry room. Kemudian di sini memang kita taruh untuk toren, walaupun nanti kalau ini posisi kurang tinggi bisa dikasih anjang-anjang atau rangka besi di bawahnya juga masih bisa. Kemudian jadi kurang lebih itu yang untuk desain bangunan. Ini kita coba sekali lagi untuk ke dalam. Nah, ini area plafon, kita gunakan lampu gantung. Juga untuk kitchen tadi sudah kita bahas belum? Untuk kitchen kita pakainya sementara ini modern, pakai multiplex, kemudian area kulkas, dan sampingnya posisinya adalah meja island untuk meja makan dan menggunakan lampu gantung. Dan untuk interior di area tengah dan kamar tidur itu memang kita menggunakan finishing. Jadi kalau mungkin yang depan tadi kita full menggunakan expose. Kemudian ini yang taman samping, ini kurang lebih kalau ke depan. Nah, oh iya, untuk tegel yang depan ini kita menggunakan yang tegel motif, tegel custom. Dan kurang lebih penampakan plafon yang expose kurang lebih seperti ini, karena nanti ini untuk kuda-kuda juga ada nanti kuda-kuda, tetapi karena sengaja kita bikin limasan untuk bertumpu di satu titik itu, jadi untuk kuda-kuda jadi tidak usah terlalu, karena ini kan lebarnya juga hanya 4 meter, jadi tanpa ada undernya juga sudah kuat. Tapi nanti juga akan kita konsulkan ke tukang-tukang kami untuk jenis kuda-kudanya, walaupun nanti kalau semisal kuda-kudanya harus ada undernya, ya mungkin akan ada sedikit perubahan di posisi kuda-kuda yang depan, karena memang cukup apa ya, ini kalau misalnya ada kuda-kuda kan agak sedikit mengganggu pemandangan juga. Tapi sementara kita bikin seperti itu, nanti kami akan konsulkan ke tukang kami. Nah, dan tinggi bangunan dari halaman ini juga sudah kita bikin 1 meter tingginya selisihnya. Untuk carportnya juga kita menggunakan batu alam, dan untuk carport ini nanti rencana kita bikin pakai atap yang transparan tetapi menggunakan kisi-kisi, atau mungkin juga bisa yang tertutup semua, jadi tidak ada pencahayaan yang masuk juga bisa, maksudnya tidak harus transparan. Nah, ini kemudian yang area samping yang kemarin mungkin bisa pakai akar atau apa, kita coba pakai roster kisi-kisi, tetapi
coba memakai kisi-kisi kayu. Dan untuk taman yang di samping kita kasih space taman kecil karena untuk agar penghijauan jadi tidak monoton semuanya bata atau semuanya kayu. Jadi kalau tampak depan kurang lebih kalau kita hide, kita sembunyikan tampak depannya kurang lebih seperti ini, karena ini memang kita bikin kisi-kisi supaya untuk penghawaan sirkulasi udara lebih bagus. Nah, ini kurang lebih jadi posisi sekelilingnya ini memang memerlukan dak, jadi agar atapnya tercipta limasan. Untuk yang segitiga tadi ada di sini di atas ruang tamu, untuk yang atap expose tadi, dan yang di sini adalah void. Jadi untuk air yang turun dari atas ini bukan yang grojok-grojok itu, tapi hanya yang dari langit saja. Kalau kita coba potong, kurang lebih seperti ini. Dari carport, kemudian teras, akses ke pintu samping, kemudian selasar samping atau taman, kita bisa menyebutnya mungkin inner court, jadi taman yang ada di dalam tetapi juga bersifat basah. Dan untuk ruang sholat, laundry area, ini kamar tidur anak. Oh iya, kamar mandi yang anak belum kita bahas nih tadi. Jadi kamar mandinya tetap sama, menggunakan area kamar mandi yang kering dan basah. Untuk yang basah kita bikinkan box shower. Box shower tetap kita sekat, jadi agar kamar mandinya juga lebih mudah dalam perawatan. Karena untuk yang kamar mandi kering dan kamar mandi basah itu kalau dipisah lebih mudah dalam perawatannya, karena yang area basah kan disendirikan. Sama, masih ada wastafel, kloset duduk, dan shower. Kurang lebih itu Mas dan Mbak yang dapat kami sampaikan. Tentu kita juga disclaim, untuk ini kan masih tahap desain awal, jadi bila mana ada yang belum dikehendaki atau ada yang perlu diperbaiki, mungkin itu masih bisa kita perbaiki, karena kami yakin selama masih berwujud gambar tentu masih bisa dirubah, masih bisa diotak-atik. Daripada sudah terbangun tentu akan lebih repot lagi. Dan ini juga penting kita sampaikan, untuk tahap awal ini baru pradesain, karena nanti kita akan masih mengestimasi di mana titik kolomnya, titik baloknya. Nanti kalau ada balok yang kelihatan, kemungkinan juga akan solusinya mungkin bisa agak kita tebalkan untuk dimensinya, seperti kolom-kolom yang misalnya yang terutama yang terekspos, karena kalau misalnya ini baloknya kelihatan kan, nanti ini contohnya kita tutup pakai plafon kayu. Tapi nanti kalau untuk yang kolom-kolom ada balok yang kelihatan lagi, tentu kita akan olah lagi agar itu tidak terlihat.
kurang lebih seperti itu Mas dan Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Tentu kami juga berharap feedbacknya, kita berharap tanggapannya, dan tidak usah sungkan bila mana memang belum sesuai selera atau belum, istilahnya belum, masih harus ada yang kita perbaiki, tentu akan kita perbaiki. Kurang lebih itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.